Human Immunodeficiency Virus, HIV, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS, adalah sekelompok gejala penyakit akibat melemahnya daya tahan tubuh akibat infeksi HIV. Faktor penyebab HIV/AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah, sehingga faktor risiko HIV/AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut antara lain: sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang beresiko baik homoseksual maupun heteroseksual, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin. 1. Tahapan klinis. Stadium 1. Waktu 2 hingga 6 minggu setelah infeksi HIV, seseorang mungkin mengalami penyakit mirip flu yang dapat berlangsung beberapa minggu. Stadium 2. Berlangsung 8 hingga 10 tahun. Penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Infeksi saluran pernapasan. Infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Herpes zoster yang timbul bintil kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun. Gatal pada kulit. Gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketombe, dan berwarna kemerahan. Radang mulut dan stomatitis, sariawan di ujung bibir yang berulang. Stadium 3. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas. Penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas. Demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan. Infeksi jamur di mulut, candiasis oral. Muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu. Tuberkulosis paru. Radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi, periodontitis yang tidak kunjung sembuh. Penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Stadium 4. Gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak nafas, dan demam. Penderita semakin kurus. Infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir. Tuberkulosis kelenjar. Infeksi jamur di kerongkongan. Sarcoma kaposi atau kanker. Infeksi toksoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. Penurunan kesadaran. Kondisi tubuh Oda sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur. Cara penularan HIV/AIDS melalui kontak seksual. Virus ini dapat ditemukan dalam cairan semen, cairan vagina, cairan serviks, melalui darah atau produk darah. Ditularkan apabila seseorang mendapat donor darah dari penderita HIV, dari ibu hamil ke janin, ditularkan melalui plasenta dan ASI. Transmisi pada petugas kesehatan. Pegawai laboratorium seperti alat kesehatan yang sudah terkena darah atau cairan tubuh penderita HIV. Hal-hal yang tidak dapat menularkan HIV/AIDS. Peralatan makanan, pakaian, handuk, toilet yang dipakai bersama-sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV/AIDS, gigitan nyamuk, mengobrol dengan penderita HIV/AIDS, satu tempat tidur dengan penderita HIV/AIDS, pengobatan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral (ARV) yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Beberapa contoh stigma pada lingkungan remaja. 1. Tidak mau merawat anggota keluarga terinfeksi HIV. 2. Mengusir anggota keluarga terinfeksi HIV dari rumah. 3. Tidak membiarkan guru yang terinfeksi HIV mengajar. 4. Tidak mau memakai alat ibadah bekas orang terinfeksi HIV. 5. Tidak mau duduk sebangku teman terinfeksi HIV. 6.
seseorang dengan HIV/AIDS harus dikeluarkan dari sekolah. Stigma adalah sikap negatif atau diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu, seperti status HIV/AIDS. Stigma terhadap HIV/AIDS dapat menyebabkan dampak negatif yang serius, seperti mencegah orang untuk mencari perawatan yang mereka butuhkan, menyebabkan isolasi sosial, dan menciptakan ketakutan dan kekhawatiran yang tidak perlu. Melakukan hal tersebut kepada orang terinfeksi HIV adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak etis. Ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan, tetapi juga tidak membantu dalam penanganan HIV/AIDS. Sebaliknya, tindakan semacam itu hanya akan meningkatkan stigma dan isolasi sosial terhadap individu yang terinfeksi, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka dan menghambat akses mereka terhadap perawatan yang tepat. Penting untuk diingat bahwa HIV tidak menular melalui kontak sehari-hari, seperti berbagi makanan, minuman, atau tempat tidur dengan seseorang yang terinfeksi. Pengetahuan ini penting untuk memerangi stigma dan ketakutan yang tidak beralasan terhadap HIV/AIDS. Sebaliknya, keluarga seharusnya memberikan dukungan, cinta, dan perawatan kepada anggota keluarga yang terinfeksi HIV. Mereka membutuhkan dukungan emosional dan fisik, serta akses terhadap perawatan medis yang tepat. Melalui pendekatan yang penuh kasih dan dukungan, anggota keluarga yang terinfeksi HIV dapat hidup dengan lebih baik dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengelola kondisi mereka dengan lebih baik.